nih, kalau ada rakyat Indonesia atau pekerja Indonesia yang bekerja dalam negara Malaysia nih mengatakan ekonomi Malaysia akan hancur kalau tak ada rakyat asing, kok sangat salah bro ya. Karena di negara mereka itu korupsinya nggak setinggi itu, kesejahteraan masyarakatnya juga lebih baik dan negaranya cenderung aman. Mengembangkan dan menguatkan hubungan diplomasi dengan negara-negara mayoritas Islam, Malaysia berhasil membangun citra yang sangat positif di dunia internasional. Bangsa dan setanah air Indonesia, Malaysia telah menentang kita untuk berperang. Kenapa? Karena mereka sudah sadar dengan sungguh-sungguh dengan nalar pikiran mereka bahwa Pulau Ambalat yang benar-benar milik Indonesia dicam menjadi milik Malaysia. Ini suatu gambaran bahwa mereka benar-benar menentang kita dengan terang-terangan. Wahai saudara-saudara bangsa dan setanah Indonesia, kita harus bangkit bersatu. Indonesia adalah negara luas, negara yang... Malaysia menantang Indonesia untuk berperang itu sejak kapan, Pak? Pak, inilah bapak-bapak kalau main media sosial dan mudah percaya dengan berita hoax, tiba-tiba bapaknya membuat video pula seolah-olah Malaysia akan berperang melawan Indonesia. Itu bapak ngomong kayak gitu, lihat video apa, Pak? Jangan mudah percaya berita-berita hoax yang dibuat oleh segelintir YouTuber Indonesia, Pak. Jadi jangan ya. Di Malaysia itu aman-aman saja, Pak. Dan Pak Prabowo pun juga sudah berkunjung ke Malaysia. Mereka terlihat sangat-sangat bersahabat ya, antara Perdana Menteri, kemudian para raja-rajanya. Pak Prabowo sangat bersahabat, Pak, dengan Perdana Menteri Malaysia. Jadi nggak ada yang namanya Malaysia mengajak perang Indonesia. Nggak ada, Pak. Bapaknya terpengaruh berita hoax. Bapaknya perlu tahu ya bahwa kita ini sudah tertinggal jauh banget dari Malaysia, Pak. Jangan ngomong-ngomong perang, ekonomi kita sudah tertinggal jauh dari Malaysia. Apalagi paspor kita sudah tertinggal jauh dengan Malaysia, Pak. Jadi kalau bapaknya ngomong Malaysia ngajak perang, bapak itu terpengaruh berita hoax. Dan memang tidak bisa dinafikan ya. Di Indonesia itu banyak sekali segelintir YouTuber Indonesia kemudian membuat video bohong tentang kedua negara antara Indonesia dan Malaysia, seolah-olah Indonesia dan Malaysia itu hubungannya tengah dalam keadaan panas, tapi pada faktanya enggak seperti itu. Karena kadang-kadang orang tua ini kalau menonton video kemudian hanya mendengarkan narasi suara saja, mereka pikir video tersebut itu benar, padahal video tersebut sudah diedit-edit oleh segelintir YouTuber Indonesia yang nakal, yang dimana memang sengaja itu ya membuat pergaduhan di media sosial. Memang video seperti itu rame, tapi sayang sekali, 1000 kali sayang, memfitnah Pak Prabowo lah apalah. Bahkan akhir-akhir ini saya melihat ya video Pak Prabowo diedit seolah-olah Pak Prabowo mengecam Malaysia, mengajak perang Malaysia. Padahal itu enggak, itu video diedit. Dan seperti inilah kadang-kadang yang perlu kita jelaskan supaya netizen tidak salah paham. Karayana, negara yang benar-benar banyak penduduknya dan alam sumber daya alam banyak. Kenapa kita mau dipermainkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan lainnya? Kita punya harga diri. Kita harus benar-benar mengungkapkan harga diri kita bahwa kita adalah negara yang berdaulat yang harus disegani oleh negara-negara lain. Memang selama ini kita diam-diam saja. Karena apa? Karena kita memang pemerintahan masih lemah. Tapi sekarang dipimpin setelah pimpin Pak Jokowi dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, kita adalah negara yang benar-benar berdaulat seluruhnya. Kita harus bangkit lagi. Kita harus benar-benar memikirkan ini. Kalau seandainya ini terus-menerus dilakukan oleh negara-negara Malaysia ataupun Australia yang mau menguasai Hambalat dan Australia ingin menguasai Pulau Pasir di Indonesia, kita harus benar-benar menggeretak mereka juga bahwa kita harus siap berperang juga. Wahai saudara-saudara, kita harus bersatu padu melawan mereka. Kita jangan takut, kita adalah negara besar sekali. Bapak kalau mau berperang, berperang sajalah. Tak tahu Bapak mau berperang sama siapa.
Ini untuk bapak-bapak yang kadang-kadang terpengaruh berita hoak ya, karena di media sosial di YouTube itu banyak sekali berita hoak, berita yang diedit-edit, apalagi kalau berkaitan tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kalau mendengar berita sedikit-sedikit Malaysia dan Indonesia akan berperang, penontonnya memang ramai ya, selalu membuat judul Malaysia dan Indonesia akan saling serang. Itu yang nonton memang sangat ramai, sehingga kadang-kadang merusak pemikiran orang yang tua-tua seperti ini, dikira beneran, padahal itu adalah berita bohong, berita hoak, yang dimana berita tersebut dipotong-potong kemudian dikaitkan dengan Malaysia, padahal Pak Prabowo nggak bahas Malaysia, dikaitkan dengan Malaysia. Padahal di TV-TV nasional itu juga tidak ada yang namanya berita berkaitan tentang Malaysia akan menyerang Indonesia, itu nggak ada. Malaysia akan serang ini, serang itu nggak ada loh di berita TV nasional Indonesia. Namun anehnya, kenapa pemikiran netizen di negara kita kadang-kadang itu lebih percaya berita bohong dibandingkan dengan berita yang fakta. Pada faktanya banyak loh yang perlu kita pelajari dari negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana ekonominya juga begitu sangat luar biasa, pendidikannya juga sangat berkualitas, sehingga negaranya begitu sangat pesat di dalam kemajuannya. Dan inilah berita-berita yang sering disalahartikan oleh netizen dan perlu kita luruskan. Dan pada faktanya Malaysia jelas lebih unggul loh. Dan Singapura, negara tetangga kita juga, kita ditinggal oleh mereka. Lalu bagaimana dengan nasib negara kita yang dimana dari sisi perekonomian juga kalah, kemudian dari segi pajak juga sangat mahal, tetapi kadang-kadang pajak tersebut tidak dipergunakan baik untuk masyarakat, beda dengan di negara-negara lainnya. Dan inilah berikut pernyataan netizen ketika berada di negara orang, beda dengan di Indonesia, yang dimana tingkat korupsinya yang begitu sangat luar biasa. Malaysia, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Malaysia, itu kata pertama yang dilempar dari video. Tapi lu perhatiin deh baik-baik, itu kan bagian dari pidato yang lagi disorot. Itu dari video lain. Lighting beda, mic beda, ekspresi muka juga beda. Tapi sama editor tukang goreng disambung ke kalimat lain yang juga dijahit dari tempat berbeda. Seolah-olah satu rangkaian, padahal itu potongan puzzle yang dipaksa nyambung. Kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Padahal ini kalimat lanjutan yang konteksnya luas banget. Aslinya itu pernyataan Pak Prabowo soal bagaimana pemerintah harus waspada terhadap siapapun yang ganggu kedaulatan Indonesia. Tapi diedit seolah-olah lagi ngomong langsung ke Malaysia. Bro, ini udah bukan kreatif, ini manipulatif. Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Wah, ini bagian paling digoreng. Kalimat ini powerful banget, tapi bukan ditujukan ke Malaysia. Aslinya, ini respon terhadap intervensi asing yang terlalu jauh ngatur urusan dalam negeri Indonesia. Tapi karena digunting dan disambungin ke awal video yang udah dipalsuin tadi, jadinya narasinya kebentuk kayak Pak Prabowo lagi ngamuk ke Malaysia. Padahal aslinya enggak. Berjayalah, itu kalimat sambutan bro. Kalimat damai, kalimat positif. Tapi sama editor licik ini disambungin sama kalimat setelahnya yang bunyinya, kami tidak akan ragu-ragu membelah kepentingan rakyat Indonesia. Aslinya itu konteks bela rakyat dari ancaman luar yang nyata, bukan ngerujuk ke negara tetangga. Tapi dikasih ton dramatis, musik latar yang mencekam, terus diedit jadi kayak ancaman perang. Gila, niat banget bikin keruh suasana. Terus dikasih punchline pamungkas. Kata-kata saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kalau lu nggak tahu konteksnya, lu pasti mikir, wah ini udah declaration of war. Padahal bro, itu pernyataan nasionalisme. Udah sering banget Pak Prabowo bilang kalimat itu. Bahkan waktu dia jadi Menhan, waktu dia di forum internasional pun, dia bilang hal yang sama. Ini bukan buat provokasi, tapi bentuk sumpah kesetiaan. Tapi ya balik lagi, dengan cut yang pas,
disambungin ke kata Malaysia di awal, langsung berubah maknanya jadi kayak ledakan. Jadi pada intinya sekarang itu banyak beredar video yang memfitnah Pak Prabowo, diedit yang mengatakan bukan tentang negara tetangga kita ya. Ini sangat-sangat sangat miris lah presiden kita difitnah seperti itu. Padahal Pak Prabowo ini seorang presiden yang sangat berpikir bijak. Bahkan di eranya Pak Prabowo korupsi pun banyak ditangkap ya. Inilah luar biasanya Pak Prabowo, tetapi aneh masih saja banyak netizen yang kadang-kadang membuat narasi berita tentang Indonesia dan Malaysia seolah-olah tidak baik-baik saja. Pada faktanya, Malaysia adalah salah satu negara tetangga yang mungkin perlu kita contohi dari sisi positifnya. Secara keseluruhan, Singapura, seperti yang kita semua ketahui ya, lebih maju dalam banyak hal dibandingkan negara tetangganya, termasuk Malaysia juga dan Indonesia juga. Jadi kalau kita lihat dari semua data tadi, memang nggak bisa dipungkiri geng, bahwa Malaysia jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam berbagai aspek yang mempengaruhi kekuatan paspor. Nah, walaupun mereka kalah dari Singapura, tapi tetap aja kita berada di bawah mereka. Dan dari jumlah akses bebas visa, indeks pembangunan manusia, hingga pendapatan per kapita, Malaysia memang punya keunggulan yang signifikan dibandingkan negara kita. Apalagi secara global, paspor Malaysia di urutan kedua di ASEAN setelah Singapura, yang memang sudah jauh lebih maju. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan sekedar soal paspor aja. Faktor-faktor yang membuat Malaysia dan tentunya Singapura secara data terlihat lebih unggul dari Indonesia juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi. Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, dalam hal pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita, Malaysia tercatat sebesar 27.227 USD atau setara dengan 421 juta rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD-nya. Sedangkan PNB Indonesia itu sebesar 11.256 USD atau sekitar 174 juta. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia, geng. International health insurance is widely accepted. Karena di negara mereka itu korupsinya nggak setinggi itu, Betul. kesejahteraan masyarakatnya juga lebih baik dan negaranya cenderung aman. Jadi kalau misalkan sebuah negara makin anjlok, ya makin anjlok juga nih paspornya. Makanya apa yang terjadi dengan Malaysia sekarang itu patut kita acungi jempol. Karena pemerintah mereka sudah berhasil membuat nama dari negara Malaysia ini menjadi harum dan baik. Nah, jadi kurang lebih penjelasan simpelnya kayak gitu. Terus geng, misalkan ya kita bandingkan nih antara Malaysia dengan Brunei. Ini mobility score-nya sama-sama tinggi. Misalnya sama-sama nomor 7 gitu. Malaysia mencapai skor IPM 0,804 pada tahun 2018, terus meningkat dari 0,802 pada tahun 2018. Nah, ini meningkat nih dari peringkat sebelumnya yaitu 0,802. Dan pencapaian ini menempatkan Malaysia pada peringkat ke-61 dari 189 negara dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi. Wow. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Daripada channel Mas Kamar Jerry, silakan sahabat-sahabatku tonton video lengkapnya. Mengembangkan dan menguatkan hubungan diplomasi dengan negara-negara mayoritas Islam, Malaysia berhasil membangun citra yang sangat positif di dunia internasional. Dan citra positif ini ternyata berpengaruh besar pada kekuatan paspor Malaysia. Nah, jadi banyak tuh faktornya geng. Dan kurang lebih begitulah penjabaran dari segi akses bebas visa ke negara-negara lain yang didapatkan oleh Malaysia. Jadi geng, secara jumlah akses bebas visa ke negara lain, memang Malaysia juaranya dibandingkan dengan Indonesia. Karena Malaysia jumlah akses bebas visanya sampai ke 161 negara. Nah, sementara negara kita hanya 4. Intinya, kalau ingin jalan berbarengan dengan Malaysia dalam hal kekuatan paspor, atau kalau mau menyaingi bahkan gitu ya, negara kita mesti makin menguatkan diri ya di bagian ekonomi yang stabil, penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan juga hubungan diplomatik antar negara yang sehat dan kuat. Dan itu dia geng, pembahasan kita hari ini soal mengapa paspor Malaysia bisa jadi paspor terkuat di dunia yang bahkan masuk urutan 10 besar, yang membuat Malaysia terlihat lebih unggul daripada Indonesia. Teman-teman, harga bahan pokok makin parah ya naiknya. Pak Umi yang biasa jualan di Cipadu sampai berhenti jual kelapa parut dan santan instan karena harganya udah gak masuk akal. Naik 2 kali lipat ya, 10.000 jadi 20.000 per kelapa. Santan instan yang tadinya 6.000 sekarang 12.000. Gimana nggak shock coba?
Dan ini nggak cuman soal kelapa ya teman-teman, daging sapi, cabai, semuanya juga ikut naik. Parahnya lagi, daya beli masyarakat juga makin turun. Nah biasanya orang belanja itu kan 50.000, sekarang cuman 25.000. Paling cuman beli sayur, tempe, dan tahu. Nah lalu kenapa daya beli bisa turun nih? Ya salah satunya karena banyak banget yang kena PHK ya teman-teman. Data dari Kemenaker dalam 2 bulan aja lebih dari 18.000 orang yang kena PHK. Banyak yang beralih jadi pedagang kecil, tapi masalahnya pembelinya juga nggak ada nih. Jadi kondisi sekarang makin aneh. Pedagang makin banyak, tapi pembelinya makin sedikit. UMKM dan retail pun ikut kena dampaknya nih. Bahkan toko besar kayak Matahari sampai mengalami penurunan penjualan sebesar 2,6%. Wow, THR yang biasanya dipakai belanja sekarang malah ditahan buat bayar sekolah anak. Pemerintah katanya sudah kasih insentif, tapi harga bahan pokok tetap tinggi. Inflasi juga nggak stabil. Nah teman-teman, menurut kalian nih, gimana cara terbaik buat atasi masalah ini? Pemerintah harus intervensi harga atau fokus ke penciptaan lapangan kerja? Tulis di kolom komentar ya. Ada yang nanya sama aku, Kak, kakak nggak pengen pulang ke Indonesia? Kalian aja pengen kabur ke luar negeri, ngapain gue pulang ke Indonesia? Dan alasannya untuk gue pulang ke Indonesia itu apa gitu kan? Nggak ada alasan guys. Indonesia kesininya semakin nggak jelas. Pajak yang kalian bayar nggak sesuai dengan apa yang kalian terima. Di sini kita bayar pajak tinggi sesuai dengan apa yang kita terima, fasilitas, kesehatan, hari tua, ya, libur, kerja capek, bayar pajak tinggi, worth it. Kalau di planet Pluto, maaf, even biar 5%-nya pun nggak sesuai. Yang ada makin memperkaya para pejabat. Pejabat mana peduli sama nasib rakyat, apalagi anggota DPR itu. Ya, mereka dipilih sama rakyat. Begitu terpilih, mereka cuma mikirin bagaimana kelangsungan hidup mereka, keluarga mereka. Itu. Jadi suara rakyat kemarin yang milih dia, termasuk suara gua juga, sia-sia. Orang-orang Indonesia yang ilegal di Amerika lagi panik karena di saat mereka lagi diburu petugas imigrasinya Donald Trump, kedutaan kita di sana justru ikutan mempersempit gerak-gerik mereka. Loh kok bisa? Jadi belum lama ini keluar aturan baru kalau kedutaan besar Indonesia di Amerika nggak lagi mau melayani perpanjangan paspor buat WNI yang ilegal di sana. Kalau menurutku, ini bencana besar sih buat mereka karena di saat yang sama, imigrasi Amerika sedang melakukan perburuan imigran ilegal besar-besaran sejak presidennya ganti Donald Trump. Dan tanpa paspor yang berlaku, mereka akan semakin sulit bertahan hidup di Amerika, termasuk buat sekedar sewa rumah ataupun perjalanan antar kota. Orang Indonesia yang ilegal di Amerika sendiri jumlahnya ada ribuan, kalau nggak lebih, dan sebagian besar dari mereka menyalahgunakan visa turis buat bekerja di sana. Kalau aku sendiri nggak nyaranin buat pergi ke luar negeri secara ilegal, karena nggak ada enak-enaknya, Dul. Selain hidup selalu bakal dalam ketakutan, dapat kerja pun bayarannya semaunya yang ngasih kerja, dan hampir pasti di bawah UMR. Apalagi sekarang jalur buat berangkat ke luar negeri secara legal, udah semakin banyak dan mudah, dan bisa langsung dibaca di website Budal ya. Tapi yang aku nggak habis pikir, kira-kira kenapa ya? Kok para WNI ilegal ini masih ngotot bertahan di Amerika dan gak mau pulang ke Indonesia? Nah, kalau menurut kalian kenapa? Share di kolom komentar ya. Macam nih, kalau ada rakyat Indonesia atau pekerja Indonesia yang bekerja dalam negara Malaysia ni mengatakan ekonomi Malaysia akan hancur kalau tak ada rakyat asing, kau sangat salah bro. Ya, kau sangat salah. Justru ekonomi kita mungkin yang akan hancur kalau tak ada negara Malaysia, negara Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi. Ya. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab pendapatan negara kita terbesar nomor 2 ya, dari hasil tenaga kerja Indonesia yang ada dalam negara Malaysia, ada di luar-luar negara lain. Dari hasil devisa kita. Itulah pendapatan nomor 2 terbesar selain dari pajak rakyat dan migas ya. Jadi kalau kau cakap Malaysia ni akan hancur kalau tak ada warga negara asing, justru kita yang akan hancur tau. Negara kita mungkin yang akan hancur. Jadi kita sangat bersyukur ada negara Malaysia ni menyediakan lapangan pekerjaan untuk kita ya, sehingga menghasilkan devisa untuk negara kita. Faham Kau kena belajar dulu. Jangan asal cakap je, cakap Malaysia akan hancur kalau tak ada warga negara asing. Ya, kita memang harus berterima kasih kepada negara Malaysia dan negara-negara lain tau. Kau belajar dulu bro.
Kalau di Brunei aku nggak bakal pernah tahu kalau di Brunei itu tidak ada pajak kendaraan. Yes, bener banget. Jadi di Brunei itu semua kendaraan jenis mobil, motor, apapun kendaraannya itu nggak ada pajaknya guys. Bener-bener nggak ada pajaknya. Jadi memang kerennya Brunei itu semua pajak kendaraan itu dibebaskan, bener-bener nggak ada. Kita selalunya kayak mobil aku sendiri ini, mobil aku ini pajak hanya ada pajak jalan atau road tax itu hanya 200 atau 300 ribu aja per tahun. Dan kalau yang memiliki kendaraan kita juga diwajibkan untuk memiliki asuransi mobil. Jadi kalau saya pribadi mobil saya ini asuransi mobil ya normal lah ya, dalam 1 juta sampai 1.200.000 tergantung asuransi yang mau kita ambil, itu aja. Dan tidak ada pajak seperti Indonesia, pajak sekian persen dari kendaraan yang ada. Makanya di Brunei itu mobil-mobil itu mewah-mewah semua, dan memang harga-harga mobil lebih murah daripada harga mobil di Indonesia karena memang nggak ada pajak. Kerennya Brunei. Mau mobil kamu sebagus apapun, semahal apapun, di sini betul-betul nggak ada pajaknya guys ya. Keren ya. Makanya di Brunei itu hampir semua orang memiliki kendaraan mobil, bahkan 1 atau 2 mobil, dan setiap rumah tuh biasanya ada 3 sampai 4 mobil. Ditambah lagi dengan subsidi minyak atau bahan bakar di sini betul-betul murah. Untuk yang Pertalite itu cuma hanya Rp3.000, dan untuk yang Pertamax dalam Rp5.000 sampai Rp6.000. Betul-betul murah guys ya. Berbeda seperti di negara kita Indonesia. Ya seperti baru-baru ini di Indonesia sendiri lagi ada ramai polemik bahwasanya pajak kendaraan yang tidak dibayar selama 2 tahun akan diambil kendaraannya. Kalau di Brunei itu nggak ada guys ya. Tapi sebenarnya no disclaimer guys ya, aku tetap nasionalisme, aku tetap negara Indonesia, aku tetap cinta negara Indonesia, tapi aku sedikit tidak suka dengan beberapa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Sepertinya hashtag kabur aja dulu itu penting banget. Mungkin coba dulu kabur ke Brunei Darussalam, oke? Thank you. Jangan lupa follow aku ya untuk mengetahui another kata shot yang ada di Brunei selanjutnya, oke? Thank you. Di Swiss isinya orang kaya semua ya kak? Enggak juga sih, tapi bisa dibilang banyak orang di sini tuh hidupnya cukup nyaman dan stabil aja gitu. Satu hal yang aku notice banget, jadi selama aku di Swiss, aku tuh nggak pernah guys denger berita yang orang meninggal karena kelaparan atau nggak bisa bayar utang. Beda banget sama beberapa cerita di Indonesia, dimana masih banyak banget orang yang struggle buat besok tuh mau makan apa gitu. Nah kenapa sih bisa beda banget? Ya karena adanya kesenjangan sosial guys. Jadi jurang antara si kaya dan si miskin itu lebar banget di negara kita. Coba kalian bayangin, 70% kekayaan di Indonesia itu cuma dipegang oleh 10% orang. Sementara 90% lainnya ya cuma bisa rebutan dari segelintir 30% sisanya. Dengan kata lain ya sebagian besar perputaran uang di negara kita itu cuma muter di orang-orang yang itu-itu aja. Kalau kita berkaca dengan negara maju, mostly persebaran uang di sini tuh lebih merata gitu. Dan itu juga yang ngebuat jumlah orang miskin di sini tuh jadi sedikit banget. Tukang kebun, tukang ledeng, itu aja bisa masuk ke kelas menengah kalau di Swiss. Orang dengan latar belakang sederhana pun bisa punya kesempatan buat maju. Karena ya semua orang di sini tuh dibekali dengan pendidikan gratis yang berkualitas. Konsnya paling kalau di Swiss tuh opportunity bisnisnya lebih susah ketimbang di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan marketnya lebih gede, daya beli juga lebih beragam. Jadi peluang bisnisnya otomatis lebih banyak. Nah kalau kalian lebih pilih hidup di negara dengan kestabilan ekonomi atau di Indonesia yang peluangnya tuh masih besar? Nah itu dia menurut netizen tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana memang Malaysia lebih unggul daripada Indonesia dari sisi ekonomi, dari sisi paspor. Malaysia sudah makin maju ke hadapan, dan ternyata persoalannya begitu sangat banyak, bermacam-macam. Kenapa Malaysia lebih unggul? Karena dari segi ekonomi Malaysia lebih maju, dari segi kasus korupsi Malaysia juga sangat rendah. Dan YouTuber daripada Indonesia pun juga sangat kagum dan mengucapkan selamat untuk Malaysia yang begitu sangat luar biasa mengharumkan namanya di internasional. Indonesia apakah bisa? Ya bisa, tetapi dengan catatan stabilitas ekonomi yang harus terjaga terus meningkat, kemudian warganya juga patuh taat ketika berada di luar negara orang, jangan sampai visa melancong kemudian dibuat kerja. Ini juga menjadi catatan tersendiri ya. Jadi di negara-negara luar kalau kita melancong ya, jadi kalau kita pergi ke negara luar, kalau kita melancong ya melancong. Begitu maksud saya sahabatku semua. Jangan sampai ketika kita berada di luar negara jadi turis kemudian bekerja itu sangat-sangat
tidak boleh ya, dan tentunya akan menjadi kerugian untuk Indonesia. Dan ilegal di negara orang itu tidak ada enaknya dimanapun berada. Kemudian para netizen juga membandingkan dengan negara lain. Ternyata di negara lain itu ekonominya makin stabil, pajaknya juga murah. Kemudian pajak pun juga dibangunkan memang benar-benar untuk fasilitas masyarakatnya, tingkat korupsinya juga sangat rendah. Beda dengan di negara Konoha yang dimana tingkat korupsinya begitu sangat luar biasa, sehingga tertinggal dengan negara tetangga lainnya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Stoplah untuk ngomong ngajak perang, ya kan? Ekonomi kita saja makin hari makin sulit, ya kan? Makin tertinggal dengan negara tetangga. Jangan terpengaruh dengan berita hoax yang sedikit-sedikit dikaitkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Pada faktanya Indonesia dan Malaysia itu adalah negara yang berhubungan sangat baik-baik saja, dari mulai warganya hingga para pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.